Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, senang sekali pagi hari ini Allah masih izinkan kita untuk bisa kumpul lagi di titik balik. Allah masih izinkan Nuga untuk kembali membersamai. Semoga kesempatan ini Allah senantiasa berkahi. Semoga kesempatan ini bisa kita maksimalkan sebaik mungkin. Semoga kesempatan pagi hari ini Allah senantiasa jaga kita dalam rangka istiqomah ya Bapak Ibu untuk bisa terus semangat dalam rangka tadabbur pagi hari ini insya Allah. Untuk itu, Bapak Ibu Ayah Bunda di awal seperti biasa, Nuga pengen ngajak kita sama-sama bersyukur dulu. Kita ucapkan rasa syukur terbaik pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semakin bersyukur, semakin Allah tambah dirinya, Allah tambah ilmunya, Allah tambah keberkahannya, Allah tambah keikhlasannya, Allah tambah hartanya, Allah tambah semua yang baik-baik ya Bapak Ibu insya Allah. Dan terima kasih banyak yang sudah standby dari awal. Sudah ada 60-an orang nih pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa hadirkan orang-orang yang lain mungkin yang masih ada halangan, yang mungkin masih terhambat sinyal gitu ya, yang masih nyari spot untuk bisa dapat view yang lumayan bagus gitu. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu, kita sama-sama nantikan kehadiran saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu Ayah Bunda, yang kedua Nuga ingin mengajak kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ini jadi bukti, salah satu bukti kita bahwa kita insya Allah masih terus punya semangat dalam rangka memperdalam mempelajari ajaran Islam dan insya Allah kita juga akan terus bisa membantu mensyiarkannya, menyebarluaskannya ke sebanyak mungkin orang ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pagi hari ini gimana? Sehat semua? Kumaha damang? Bagaimana kondisi di daerah Bapak Ibu pagi ini? Hujan, cerah, mendung, dingin, berangin, berawan, atau gimana nih? Boleh kita sama-sama dulu ramaikan kolom chatnya. Kita laporan cuaca dulu ya Bapak Ibu. Insya Allah semoga tetap kebersyukurannya yang paling tinggi meskipun cuacanya mungkin ada hujan-hujan, ada gerimis-gerimis, ada mungkin agak gerah-gerah juga misalnya ya. Nggak apa-apa, yang penting kebersyukurannya yang paling utama insya Allah ya. Kendal cerah, alhamdulillah. Bunda Elsa. Kemudian Ibu Siti Karimah aman, cerah, Jambi, masya Allah. Pandeglang cerah, Ibu Junaini, masya Allah ya. Alhamdulillah dingin, Ibu Nia Karisma, alhamdulillah dingin, insya Allah. Balikpapan cerah tuh ya, insya Allah. Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu untuk laporan cuacanya pagi hari ini. Silahkan boleh sambil dikirim lagi kolom chatnya diramaikan lagi supaya kita bisa saling mendoakannya satu sama lain. Semoga Allah terus jagain kita apapun kondisi atau cuaca di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Jakarta mendung, masya Allah. Kalau Tangerang sih Nuga belum tahu, belum menunjukkan tanda-tanda akan hujan ya, tapi masih aman nih sampai pagi hari ini. Alhamdulillah. Surabaya cerah ceria, masya Allah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, di awal juga seperti biasa ingin mengajak satu hal yang insya Allah ini penting banget. Kalau kita melihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim katanya tidak ada satu pagi pun ketika para hamba berada di pagi hari kecuali dua malaikat turun. Salah satunya berdoa, ya Allah berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak, dan yang lainnya berdoa, ya Allah berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Maka ini jadi pilihan Bapak Ibu Ayah Bunda. Inilah semangat yang selalu pengen Nuga tularkan setiap hari. Yuk kita sama-sama jemput doa malaikatnya. Yuk kita sama-sama raih keutamaannya di pagi hari, di subuh hari untuk bisa terus bersedekah. Dan insya Allah kami dari titik balik selalu punya tempat untuk Bapak Ibu ya. Menitipkan sebagian hartanya dalam rangka menjaga cahaya ilmu. Kita memuliakan guru-guru kita. Kita sama-sama niatkan ini jadi komitmen kita untuk belajar setiap hari.
Semoga dari sini Allah jagain ilmunya langgeng ada di hati dan pikiran kita. Utamanya kita bisa praktek ya Bapak Ibu. Jadi ilmunya jadi amal gitu ya, bukan cuma sekedar jadi pengetahuan. Jadi mangga Bapak Ibu yang mau melatih apa namanya, mungkin yang sudah terlatih sedekah tiap pagi silahkan, atau yang mau juga mulai melatih setiap pagi untuk bersedekah ke titik balik juga mangga. Tapi insya Allah semoga sedekah-sedekah yang dikeluarkan ini jadi pembuka pintu rezeki dan keberkahan di pagi hari. Karena belum ada aktivitas, belum ada belanja-belanja, yang kita dahulukan sedekah, insya Allah semoga Allah semakin turunkan keberkahan buat kita. Jadi mangga boleh scan barcode-nya Bapak Ibu, ada di sini ya. Nah, ada di sini, atau juga mungkin boleh disalin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788677703 atas sama titik balik insya Allah ya. Bapak Ibu ada salah satu yang juga jadi apa namanya keutamaannya luar biasa gitu ya, bahwa dari hal yang kita lakukan ini, kita biasakan, kita dawamkan, kita jadikan sebuah habit yang positif, yang mana adalah sholat rawatib 12 rakaat, sudah disampaikan oleh Mas Agi di hari Ahad, disampaikan lagi oleh Ustadz Indra kemarin gitu ya, Masya Allah, kalau kita melihat keutamaannya, kita dibangunkan Allah rumah di surga. Maka Bapak Ibu, kami izin mau menawarkan sebuah ruang kajian kembali di kelas eksklusif di titik balik insya Allah di akhir pekan ini hari Sabtu dan Ahad kita akan sama-sama menyelenggarakan filosofi sholat part keempat dengan tema sholat rawatib. Jadi insya Allah kita akan sama-sama memaksimalkan lagi pemahamannya, syukur-syukur bukan lagi sebagai pelengkap ya, karena mungkin hari ini kita melaksanakan sholat rawatib kalau lagi ingat, kalau lagi butuh, tapi kalau kita lupa ya lewat gitu aja gitu ya, mungkin saja kita masih nganggap cuma pelengkap gitu, padahal sholat rawatib adalah penjagaan atas yang wajib. Semoga dari sini keutamaannya makin Allah bisa izinkan kita rasakan bersama-sama. Jadi mangga yang belum daftar boleh daftar, yang sudah daftar terima kasih banyak. Dan untuk anggota STB insya Allah ini free akses ya Bapak Ibu, silahkan bisa langsung diakses saja. Untuk yang belum tergabung di keluarga STB, mangga daftar dulu insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semua dari titik balik, gimana sudah siap pagi hari ini belajar? Kalau sudah siap boleh on cam kah? Yang nggak ada udzur, mangga disiapkan catatannya atau mushaf Qur'annya. Tapi sebelum itu boleh dong kita ramaikan dulu layar-layar Zoom kita dengan emoticon terbaik yang dipilih pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Insya Allah kalau Nuga pagi ini sangat berapi-api Bapak Ibu Insya Allah ya. Semoga ini bisa jadi semangat dan menularkan semangat buat semuanya Insya Allah. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Ayah Bunda, kita akan sama-sama dibersamai oleh guru kita. Beliau adalah Ustazah Aini dan Masya Allah kita akan membahas suatu tema yang rasa aman yang menipu. Nah seperti apa jelasnya? Nuga mau izin sapa-sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana kabarnya Ustazah, sehat? Alhamdulillah sehat. Jakarta Alhamdulillah. juga kayaknya cerah ya, mudah-mudahan hari ini. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Ustazah pertama terima kasih banyak sudah berkenan membersamai titik balik. Kemudian yang kedua mungkin minta tolong di-spill Ustazah, kira-kira pagi hari ini kita akan bahas seputar apa aja Ustazah? Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas tentang kisahnya kaum Mu'ad. Kaum yang kepada mereka Allah utus Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak, mengesahkan Allah, bertauhid pada Allah di tengah kemakmuran dan peradaban yang sangat maju di masanya. Namun ternyata rasa aman, rasa megah yang Allah berikan kepada mereka membuat mereka merasa tertipu. Dan pada akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka karena tidak mengindahkan ajakan tauhid dari Nabi Hud alaihissalam. Kira-kira Masya demikian. Allah, Alhamdulillah. Mangga Bapak Ibu sudah di-spill materinya, yang insya Allah ini jadi semangat ya buat kita untuk bisa terus peka terhadap tanda-tanda yang Allah kasih terhadap hidup kita. Jadi mangga disiapkan sebaik mungkin kondisi belajarnya pagi ini. Tapi seperti biasa sambil siap-siap, kita nonton dulu ya. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Rumah di surga tidak dibangun dalam satu malam, tapi dari amal yang dijaga setiap hari. Kita seringkali bermimpi tentang husnul khotimah saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pernahkah kita benar-benar menyusun strateginya? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar yang begitu jelas. Oleh karena itu, di Filosofi Sholat Part 4, kita akan membahas sesuatu yang sering kita anggap hanya pelengkap. Padahal jika dijaga pelaksanaannya, Allah janjikan surga. Sholat rawatib. Seringkali kita lakukan jika sempat dan ingat, dan ditinggalkan saat sibuk dan banyak aktivitas. Sholat rawatib bukan sekedar tambahan. Ia adalah penjagaan dari yang wajib. Sebuah tanda kesungguhan dan bentuk cinta yang tidak dipamerkan. Apalagi Rasulullah sudah menunjukkan jalannya. 12 rakaat setiap hari, Allah balas surga suatu hari nanti. Lewat kelas ini, mari membaca kembali perintah Nabi. Dengan kesadaran yang baru, kita ikhtiarkan dengan makna dan jadikan momen ini ruang untuk pulang dengan bahagia. Pastikan kita hadir di dalamnya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustazah Aini Aryani, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, mudah-mudahan kita semuanya di pagi hari ini dalam keadaan bersyukur. Panjang umur, sehat lahir batin. Dan tadi malam kita baru saja melalui malam nisfu Sya'ban ya. Mudah-mudahan Allah catatkan takdir-takdir baik untuk kita semuanya, dihindarkan kita semuanya dari segala mara bahaya, dari bala, dari kefakiran, dari lilitan hutang, dan dari segala yang tidak mengenakkan untuk kita dan keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tafsir dari surat Al-Ahqaf ayat 21 sampai ayat 28. Di mana di dalamnya Allah mengisahkan bagaimana perjalanan dan perjuangan Nabi Hud alaihi salam ketika beliau mengajak kaumnya yaitu kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang tinggal di selatan Jazirah Arab ya. Al-Ahqaf namanya. Nama daerahnya atau nama kawasannya adalah Al-Ahqaf yang terletak di sekitar Hadramaut ya, kalau sekarang antara negeri Yaman dan negeri Oman lah. Ada Hadramaut di sana, Masya Allah sampai sekarang Hadramaut itu diberkahi ya oleh Allah Ta'ala. Di sana banyak ulama-ulama yang bahkan datang ke Nusantara kita ini. Bahkan di sana ada suatu universitas yang namanya adalah Universitas atau Jami'ah Al-Ahqaf atau Universitas Al-Ahqaf, dan di sana banyak juga mahasiswa ya, mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana dan kemudian datang ke negeri kita, pulang kembali ke negeri kita ini dan menyebarkan syariat Islam. Tapi ternyata dahulunya negeri ini pernah dihujani angin topan yang membuat kaumnya Nabi Hud alaihi salam bergelimpangan seperti kayu-kayu atau batang kurma yang sudah lapuk dan mengambang
di atas air-air yang banjir dan bergelimpangan ya, meninggal dunia, dan yang Allah selamatkan hanya Nabi Hud dan para pengikutnya saja. Kita mulai di ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Yang artinya, dan ingatlah. Nah, ketika kita di khitabnya atau yang Allah tujukan dari ingatlah itu siapa? Tentu pada Nabi Muhammad dan kaumnya. Karena ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengingatkan atau memperingatkan kepada kaumnya beliau, pada saat itu adalah para sahabat ya. Akha Adin ini maksudnya adalah saudara dari kaum Ad. Maksudnya adalah Nabi Hud yang Allah kirimkan kepada kabilah Ad atau kaum Ad. Idh anzara qaumahu bil ahqaf. Ketika beliau atau Nabi Hud alaihi salam itu sudah memperingatkan, ya, sudah memperingatkan bil ahqafi bahwa nanti di negeri Ahqaf itu akan ada apa? Akan ada begini dan begitu gitu kan kalau tidak beriman. Waqad khalatin nuzur. Waqad khalatin nuzur, sudah berlalu peringatan-peringatan itu. Nabi Hud itu sudah banyak mendakwahi mereka. Sudah kasih tahu, ayolah kita beribadah pada Allah saja. Tidak usah menduakan, mentigakan, mengempatkan, karena tidak ada sesembahan yang standing dengan Allah. Waqad khalatin nuzur, telah berlalu pada mereka peringatan-peringatan itu, min baini yadaihi wa min khalfih, di hadapan mereka, di belakang mereka. Nabi Hud dan para pengikutnya sudah mengajak mereka berkali-kali. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian itu menyembah kecuali pada Allah saja. Jadi jamaah sekalian, kaumnya umat-umat Nabi terdahulu itu bukan tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Mereka tahu bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Bahwa Allah adalah zat yang wajib untuk kita sembah. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa mereka, ya, kaum-kaumnya Nabi terdahulu, termasuk kaum-kaum kafir Quraisy yang didakwahi oleh Nabi, mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah sesembahan yang lain seperti berhala. Karena menganggap Tuhan itu tidak hanya satu, ya. Jadi Allah itu diserupakan dan disandingkan dengan setara dengan para sesembahan yang lain. Nah, dengan berhala, ya. Mungkin kalau di Yunani mereka mengimani adanya dewa-dewa gitu ya. Nah, itu kan menyekutukan Allah semuanya. Dan itu yang diajak oleh Nabi Hud adalah, sudahlah, jangan menyembah sesembahan selain Allah. Allah ta'budu illallah. Jangan menyembah selain Allah gitu ya. Cukup Allah saja. Jangan menyembah yang lain. Makanya kenapa kita bilang bahwa kaum-kaum kafirin yang tidak beriman, gara-gara mereka tidak hanya menganggap Allah, tidak hanya menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah yang lain. Kenapa kita katakan bahwa mereka itu tetap sebetulnya menyembah Allah gitu kan, cuman salahnya kan menyembah pada sesembahan yang lain. Itulah kenapa di kalangan kafirin Mekah misalnya masih ada yang namanya Abdullah, itu ya, padahal belum beriman. Kok namanya Abdullah sih? Kalau kita kan di Indonesia namanya Abdullah nih. Ya pastilah dia beriman, dia orang Islam, dari namanya aja udah ketahuan, panggilannya Sidul biasanya gitu. Tapi pasti nih namanya Abdullah. Kalau namanya Abdullah pasti Muslim kan gitu ya. Kalau di masa itu, zaman dahulu kala, di zaman kafir-kafir Quraisy atau umat-umatnya nabi-nabi terdahulu, nama Abdullah belum tentu dia Muslim gitu. Kenapa? Abdullah itu adalah hambanya Allah. Mereka itu menyatakan diri hambanya Allah, tapi selain Allah, mereka juga menyembah berhala-berhala gitu. Menyandingkan, menyetarakan Allah dengan berhala-berhala. Dan itu yang disebut dengan syirik. Ya, syirik itu menyekutukan Allah. Menyatakan bahwa Allah punya sekutu, punya allies gitu ya. Nah, ini akhafu, kata Nabi Hud kepada kaumnya, ini akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku, wahai kaumku, aku takut kalau kalian itu tidak menyembah Allah dan tidak mengindahkan ajaranku dan ajakanku, kalian akan ditimpa azaba yaumin azim. Nanti kalian akan terhina, tertimpa azab pada hari yang sangat besar. Maksudnya nanti pada hari kiamat kalian tidak akan menjadi
umat-umat yang terselamatkan. Ayolah gitu kan. Kalau kita lihat ayat ini mungkin cuma satu ayat yang mengisahkan tentang perjuangannya Nabi Hud. Tapi kalau kita lihat dari ceritanya, Masya Allah ya luar biasa perjuangan Nabi Hud alaihissalam. Itu ya. Nah kemudian kita lihat di ayat yang berikutnya. Lalu ya mereka mengatakan mereka mengatakan haji tanah litakfikana. Apakah engkau wahai Hud, kamu apakah datang untuk memalingkan kami an alihatina dari Tuhan-Tuhan kami, dari sembahan-sembahan kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kalau kamu emang benar, coba suruh Tuhan kamu tuh untuk mendatangkan azab sama kami kalau kamu memang benar. Nantangin justru gitu. Diajakin ke arah yang baik-baik, ditunjukkan jalan yang benar, diajak bertauhid, malah nantangin sama Nabi Nuh. Ya udah deh Nabi Hud ya. Wahai Nabi Hud gitu kan, wahai Hud, kalau memang kamu benar yang kamu katakan ya, coba deh kalau emang Tuhan kamu cuman Allah doang, suruh Allah itu datangkan adab sama kami kalau emang kamu benar. Nah, kan kamu nih ngajakin kita berpaling nih dari Tuhan-Tuhan kami, dari berhala-berhala kami. Buktikan kalau memang berhala-berhala kami tidak patut disembah. Kami yakin, kata mereka nih, umatnya Nabi Hud, kaum Ad, kami yakin nih kalau Tuhan-Tuhan kami ini akan melindungi kami. Malah membangkang gitu loh. Padahal harusnya kalau kita dinasihati kepada arah yang baik, kita tuh nggak usah nantangin. Ya, kalaupun belum datang keyakinan dalam diri kita, harusnya kan kita gini nih, kalau dikasih tahu sama orang, tapi kita nggak yakin ya. Harusnya kan kita tetap hargai. Oh gitu ya. Oh baik, terima kasih. Nanti akan saya pertimbangkan. Mudah-mudahan saya diberikan keyakinan yang benar dan menunjuki saya pada jalan yang lurus. Kan harusnya gitu ya. Ini malah mereka tuh nantangin. Mana coba? Mana azabnya? Kamu cuma asal ngomong doang. Nggak percaya nih kita. Kita ini sudah diberikan oleh Tuhan-Tuhan kami nih kerajaan yang luar biasa kokoh. Tanah-tanah yang subur. Jamaah sekalian, dahulu kala itu Al-Ahqaf. Kalau sekarang kan penuh dengan padang pasir ya. Kalau di zamannya kaum Ad, ketika di masanya Nabi Hud alaihissalam, itu Al-Ahqaf itu konon disebutkan tanah yang amat sangat subur. Tumbuh banyak buah-buahan di sana. Ya, peradabannya sangat maju sekali. Pasukan-pasukan peperangannya itu juga sangat maju sekali dan kemewahan-kemewahan yang Allah berikan kepada mereka itulah yang ternyata melenakan mereka, tidak bersyukur dan justru malah mempercayai semua yang diberikan kepada mereka itu akibat pemberian dari berhala-berhala atau patung-patung yang mereka sembah, gitu ya. Jadi ini sebetulnya nikmat ini adalah ujian buat kita. Makanya ujian itu kan sebetulnya nggak cuman ujian musibah ya. Kadang-kadang kita tuh ditimpa musibah ya Allah diuji apa lagi nih. Misalnya sudahlah ditimpa dengan kemiskinan, tambah kena banjir, kebanjiran mulu. Belum lagi pasangannya selingkuh, belum lagi anaknya durhaka, naudzubillah gitu kan. Ya Allah gini amat dah bercandanya sama saya tuh punya punya kebahagiaan apa sih kan gitu ya kadang-kadang orang itu sedih banget kalau diuji dengan kekurangan dan musibah padahal sebetulnya yang lebih menipu dan lebih melenakan itu adalah ujian dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan ketika kita itu diberikan paras yang rupawan apakah kita bersyukur dengan cara memberikan senyum manis kepada orang-orang yang halal untuk kita, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk ayah kita, ataukah kita malah memberikan senyum kepada orang yang tidak harus kita berikan senyum pada laki-laki lain, sama suami orang, malah malah merusak rumah tangga orang lain karena kita bisa membuktikan bahwa ternyata gue lebih baik loh dari bini lu gitu ya, nauzubillah, nauzubillah. Kalau misalnya kita diberikan ujian berupa kenikmatan lain berupa misalnya tubuh yang bagus, yang semampai, yang indah, Allah tuh kasih kita tuh ujian itu gitu, menjadi orang yang
Apakah kesyukuran kita berupa tetap mau menutup aurat dalam kondisi punya badan yang bagus, yang kalau dipamerkan semua orang akan berdecak kagum? Apakah kita tetap akan menutup aurat kita atau enggak gitu? Kalau kita tuh punya harta, kita tuh punya duit yang banyak. Apakah kita akan menggunakan harta ini di jalan yang baik? Apakah kita akan menginfakkan, ya seperti yang tadi diajak sama Kang Luka tadi ya? Apakah kita akan memperbanyak sholat duha walaupun kita sudah banyak uang, apakah kita tetap bersyukur dengan bertahajud? Apakah kita sudah banyak bertilawah? Apakah dengan misalnya kita punya suara yang bagus, apakah kita akan mendendangkan puisi-puisi dan syair untuk lelaki yang tidak halal bagi kita? Ataukah kita akan menggunakannya untuk melantunkan ayat-ayat Allah, untuk berzikir, untuk menenangkan hati anak-anak kita dengan suara kita yang merdu, dengan suami kita juga gitu ya. Nah, ini semuanya adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Kalau kita diberikan kedudukan yang baik di masyarakat, menjadi public figure yang diteladani, bahkan mungkin di public place gitu ya, menjadi pejabat, menjadi konglomerat gitu, menjadi bangsawan, apakah kita itu akan menggunakan itu sebagai alat untuk menolong orang lain, ataukah hanya sekedar menjadi tempat kita melampiaskan rasa rakus dan tamak kita? Itu semuanya adalah ujian jamaah sekalian. Jadi jangan cuman kita tahu ujian itu musibah saja, karena yang lebih melenakan justru adalah kenikmatan. Kalau orang ditimpa musibah, itu biasanya mereka langsung ingat sama Tuhannya gitu kan. Ya Allah, selalu begitu. Ya Allah, ini kenapa banjir mulu? Ya Allah, dia nyebut nama Allah gitu. Nah, ketika kita bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya berarti kan kita merasa saya butuh nih sama Allah. Saya mau mengadukan segala segala gundah gulana saya itu sama Allah gitu. Nah, kita kan menyebut, ya Allah, kenapa badan saya capek-capek terus tiap hari? Padahal saya harus nyapu, ngepel, ngurusin rumah, ngurusin anak. Ya Allah, kenapa suami saya kagak pulang-pulang? Ya Allah, kenapa anak saya begini? Kenapa anak sebegitu? Gampang sekali orang itu kalau ditimpa musibah itu menyebut nama Allah gitu. Tapi kalau kita tuh ditimpa suatu kenikmatan, suatu keenakan hidup gitu kan. Kita tuh mau nyebut ya Allah itu belum tentu loh, ya. Malah merasa, wah keren deh gue, gitu kan. Wah, saya nggak sholat nih berkali-kali nih, tetap kaya juga. Dan kadang-kadang begitu kan. Padahal dia tidak sadar itu istidraj gitu. Dan orang yang paling rugi itu adalah orang istidraj. Kenapa? Ya Allah tuh ngasih aja, ngasih, 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 ngasih. Habis itu tambah nggak inget dia, tambah jauh dia sama Allah. Begitu juga orang tuh dikasih kenikmatan itu kadang-kadang bukan dalam bentuk harta, bukan dalam bentuk kedudukan, tapi dalam bentuk ilmu. Ya, tiba-tiba Allah kasih dia otak cerdas. Dia bisa untuk mencerna ilmu agama, masya Allah. Kitab-kitab kuning ludes semuanya. Ya, udah jadi S1, S2, S3, doktor, profesor di bidang tafsir, hadis, usul fiqh gitu. Tapi kalau Allah tidak berikan hidayah di dalam hatinya, maka ilmu-ilmu itu hanya akan membuat dia menjadi sombong, merendahkan orang lain. Kalau dia memiliki istri yang tidak setara ilmunya, maka istrinya tidak bisa atau susah untuk mengingatkan. Coba kalau misalnya ada orang gitu ya yang tidak memiliki akhlak yang baik, yang tidak memiliki kesantunan kepada keluarganya, tapi dia merasa ilmunya tinggi gitu. Lalu kemudian dia bikin salah, kemudian diingatkan oleh istrinya, oleh anaknya. Kira-kira dia mau menerima nggak islah atau koreksi gitu kan? Nasihat dari istrinya atau anaknya? Belum tentu. Paling dimarah-marahin istri sama anaknya. "Ah, kalian ngapain nih? Papa nih, udah ngerti nih, udah baca di kitab ini, kitab ini, kitab ini." Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Makanya para ulama kita mengatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak disertai dengan bertambahnya hidayah, maka ilmu hanya akan membuat dia lebih jauh dari Allah. Dia akan merasa sombong, congkak dan jauh lebih baik daripada orang lain, merendahkan orang lain. Nauzubillah. Tangannya mudah untuk menampar, untuk menonjok, untuk berkelahi. Lisannya mudah untuk mencela orang lain. Ya, tidak punya belas kasihan dan empati. Nauzubillah. Maka semua ini adalah ujian jamaah sekalian. Kita punya ilmu agama yang tinggi, ini ujian. Kita punya musibah, kita punya ujian, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat berikutnya.
Sekarang kita masuk di ayat ke-23. Qala innamal ilmu indallah. Maka kemudian Nabi Hud itu bilang kepada kaum Ad yang memiliki ilmu tentang azab kapan akan diturunkan, itu semuanya yang tahu cuman Allah. Saya tidak punya daya, saya tidak punya kekuatan apapun untuk mendatangkan azab yang kalian tantangin ke saya. Tadi kan kaum Ad itu bilang sama Nabi Hud, kalau emang kamu benar, coba turunin azabnya. Mana buktinya kalau kamu orang yang benar? Kemudian Nabi Hud menjawab kan, innamal ilmu indallah. Yang punya pengetahuan tentang azab kapan turunnya, berupa apa, itu Allah yang tahu. Saya mah cuma manusia biasa yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan kebaikan pada kalian. Wa uballighukum ma ursiltu bihi. Dan saya cuman bisa nyampaiin doang apa yang diwahyuin sama Allah terhadap saya. Apa yang Allah wahyukan ke saya, ya cuman itu yang saya tahu. Jangan nanya-nanya saya pada apa yang tidak diwahyukan oleh Allah. Dan jangan kalian malah nantangin. Walakinni arakum qauman tajhalun. Kata Nabi Hud, dan yang saya lihat dari kalian itu adalah kaum yang tajhalun, yang bodoh. Nah, di sini uh, dalam tafsir Al-Munirnya Wahb Az-Zuhaili, beliau mengatakan, kenapa Nabi Hud mengatakan bahwa kaumnya ini tajhalun, kalian bodoh? Karena kalian itu menantang sesuatu yang malah memperburuk keadaan kalian. Udahlah kalian itu nggak beriman, nantangin datang adab pula. Nah, ini perasaannya Nabi Hud udah nggak enak nih rasa-rasanya gitu ya. Orang ditantangin kayak begitu. Oke, baik. Coba kita masuk ke ayat yang setelahnya lagi. Barulah kemudian mulai nampak nih. Azab buat mereka mulai nampak di ayat ke-24. Falamma ra'awhu 'aridan, ketika Nabi Hud alaihi salam meyakini ini kayaknya azabnya berupa 'aridan, berupa awan. Mustaqbila audiyatihim, mulai mendatangi lembah-lembah mereka. Ya, ada awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Kalau Nabi Hud itu perasaannya, ini kayaknya mulai akan datang azab nih, karena mereka meminta, kan gitu kan. Tapi justru kaum Ad itu menyangka ini justru akan datang nikmat hujan pada kami. Kenapa? Karena pada saat itu hujan itu jarang mendatangi mereka. Ya, di negeri Ad itu udah lama nih nggak turun hujan gitu kan. Ini kayaknya Tuhan kami kata mereka akan mendatangkan nikmat berupa hujan nih sama kami gitu. Maka kemudian qalu hadza 'aridun mumtiruna. Wah, datang nih awan nih mau mengalirkan hujan nih sama kami, seger nih itu ya. Tanaman-tanaman kami akan tumbuh subur nih, ternak-ternak kami akan punya banyak persediaan air minum nih. Lalu apa kata Nabi Hud? Bal huwa masta'jaltum bihi. Bukan, itu bukan nikmat yang turun atas kalian. Itu adalah masta'jaltum bihi, azab yang kalian minta pada Allah untuk disegerakan datangnya. Karena kalian yang minta, kalian ngomong begitu sama saya kemarin, mana, datengin gitu kan. Nah ini mau muncul nih. Tapi mereka nggak percaya, enggak kok. Ini dari Tuhan kami nih, mau menyuburkan nih, mau mensejahterakan nih, mau menyegarkan, mau meneduhkan, nggak percaya juga. Padahal tanda-tandanya udah mulai ada, masih belum beriman juga. Gitu ya. Apa yang menjadi berupa apa azab kepada kaum Ad? Rihun fiha azabun ali. Angin, topan, kencang. Di dalamnya adalah azabun alim. Azab yang sangat pedih buat kalian. Maka di dalam banyak kitab tafsir disebutkan bahwa azab yang Allah turunkan pada kaum Nabi Ad di Al-Ahqaf Hadramat itu kurang lebih 7 malam 8 hari. Seminggu lah gitu ya. 8 hari 7 malam tuh seminggu. Terus menerus. Kita aja nih di Jakarta, kita hujan nih misalnya 24 jam, nggak berhenti-berhenti. Dengan sistem drainase yang sudah dipikir berkali-kali, sudah didesain sedemikian rupa oleh para ilmuwan, oleh mereka yang pakar ya, tetap aja kebanjiran di mana-mana.
ya enggak? Apalagi di saat itu, yang namanya juga di Jazirah Arab kan, yang mana ada sistem drainase yang maju. Ya semaju-majunya di masa itu, kaum Ad memang diberikan peradaban yang sangat tinggi, tapi tetap aja nggak akan kepikiran kalau bakalan datang angin, topan, hujan sampai 8 hari 7 malam. Nggak cuman air hujan gitu yang datang, angin topan juga. Makanya disebutkan bahwa mereka tuh bergelimpangan. Seperti apa? Seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk gitu. Udah lapuk, tinggal ngalir doang begitu ya, kayak sampah gitu yang ikut hanyut begitu kan. Nah, maka ini adalah azab yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad. Baik, berikutnya lagi. Kita masuk di ayat ke-25. Apa yang terjadi dengan angin topan seperti itu, hujan angin topan yang sampai semingguan kira-kira durasinya atau lamanya, tudammir kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin topan itu menghancurkan kulla syai'in, segala sesuatu. Orang-orangnya pada meninggal, bangunan-bangunan yang mereka bangga-banggakan pada hancur semuanya. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Enggak kelihatan apapun yang tersisa, kecuali sisa-sisa bangunannya saja. Tanaman-tanamannya, ternak-ternaknya, hasil kebunnya, bahkan orang-orangnya semuanya anyut, semuanya pada bergelimpangan. Yang tersisa hanya sisa-sisa bangunannya saja. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Seperti itulah kami, kata Allah, ngasih pelajaran, ngasih balasan, ngasih konsekuensi atas orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya Nabi Hud. Atau al-mujrim artinya orang-orang yang berdosa. Nah, jadi jamaah sekalian, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu ini kalau kita analisa, kalau kita pikir-pikir ya, tidak seberuntung kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bilang seperti itu? Betapa banyak kaumnya Nabi Muhammad itu yang menentang, yang menyakiti Nabi Muhammad, tapi ternyata setiap kali Jibril menawarkan agar Nabi Muhammad mendoakan keburukan dan adab buat mereka, Nabi itu nggak pernah mau. Padahal kalau kita lihat dari nabi-nabi terdahulu, termasuk yang kita lagi obrolin di Nabi Hud ya, itu kan umat beliau itu diberikan adab. Kenapa? Karena kekufurannya kan, karena menentang nabinya, menyakiti hati nabinya. Kita lihat juga misalnya kaum nabi yang berikutnya setelah Nabi Hud kan, ada Nabi Saleh misalnya. Kaum Tsamud ya, di Madain Saleh yang sekarang jadi Al-Ula di Saudi Arabia ya. Itu kan juga Allah turunkan azab juga. Kenapa? Gara-gara menyembelih unta yang menjadi mukjizat untuk Nabi Saleh. Kemudian kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Lut, itu kan kaumnya Nabi Nuh, coba. Itu kan semuanya kena azab semua yang variannya berbeda-beda gitu azabnya. Ada yang didatangkan banjir bandang, ada yang negerinya tuh ditebalikin, dihancurkan, ya kan? Sehingga tidak tersisa sama sekali apapun, tinggal puing-puing gitu dari semua peradaban bangunannya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di masanya Nabi Muhammad SAW, pedih sekali yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad hijrah ke Taif setelah kehilangan dua orang kesayangan beliau. Beliau kehilangan istri tercintanya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau kehilangan Abu Thalib yang berperan sebagai ayah, ya, menggantikan ayahnya. Beliau juga kehilangan pengikut gara-gara pada meninggal dunia akibat pemboikotan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah. Sedih banget beliau, dan beliau menyangka kalau datang ke Taif banyak keluarga beliau di sana yang akan menyambut. Tapi ternyata sebelum beliau datang ke Taif, kaum musyrikin Mekah udah lebih dulu memprovokasi orang-orang Taif agar nanti mengusir Nabi Muhammad. Jadi orang-orang musyrikin Mekah nih sebelum Nabi, ketika tahu Nabi mau ke Taif gitu kan,
Mereka udah bilang sama orang-orang Taifnya, nanti akan datang pada kalian namanya Muhammad, orang gila, dia tukang sihir. Pokoknya dia ngomong apaan kagak usah dipercaya dah, timpukin aja, bunuh aja. Udah diprovokasi seperti itu, udah difitnah macam-macam gitu Nabi Muhammad. Nah ternyata ketika Nabi Muhammad ke Taif benar saja, bukannya sambutan hangat dari keluarga-keluarganya, dari paman-pamannya, dari saudara-saudaranya, malah beliau itu ditimpuk pakai batu, dilempar dengan kotoran unta, sampai pada akhirnya beliau itu beristirahat dan bersembunyi di kebun anggur. Yang kebun anggur itu diurus oleh Adas. Itu ya. Nah, di situ Nabi Muhammad itu udah ditawarin sama Jibril. Nabi Muhammad, ya Allah begini amat dah Anda tuh nasibnya. Gimana kalau engkau itu menadahkan tangan engkau ke langit, engkau minta sama Allah agar kaum musyrikin di Mekah sama di Taif ini dihancurkan, pasti bakalan azab itu akan datang sesegera mungkin. Ya, kita aminin, kita siap untuk menerima order nih, menerima perintah dari Allah untuk menghancurkan kaum-kaum yang telah menghinakan engkau, yang sudah menganiaya engkau, yang sudah menyakiti hatimu ya Rasul. Tolong dong ya umat-umat terdahulu juga para kaumnya yang tidak patuh dan membangkang juga udah pada kena azab, tinggal kaum engkau aja nih, berdoalah sama Allah gitu kan. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan dah, saya nggak mau, saya masih percaya mereka ini umatku ya, pengikutku ini ya, kaum-kaumku ini kelak akan beriman kepada aku, akan beriman pada Allah Ta'ala, menjadi pengikutku. Kalaupun mereka harus meninggal, aku maunya mereka meninggal dalam keadaan muslim, bukan dalam keadaan mereka diazab. Saya nggak mau. Saking sayangnya Nabi Muhammad sama kaumnya, walaupun mereka itu menentang Nabi Muhammad, menyakiti, tidak hanya menyakiti fisiknya, tapi juga hati dan perasaannya. Nah, kalau kita melihat kisah nabi-nabi terdahulu, termasuk yang kita lagi ceritakan Nabi Hud di sini, nah itu angin topan, bayangin. Angin topannya itu dikisahkan sangat dingin kadang-kadang dan sangat panas kadang-kadang, gitu kan? Dan bayangkan seminggu nggak berhenti-berhenti, sedetik pun tidak berhenti. Yang Allah selamatkan cuma Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya yang beriman saja, gitu. Kalau kita lihat kaumnya Nabi Lut, udah dikasih tahu jangan berhubungan seksual dengan sesama jenis, tapi masih saja melakukannya. Apa yang Allah timpakan kepada kaum Sodom? Ya udah hancur negerinya gitu. Ketika Nabi Nuh ngajakin kaumnya untuk beriman, enggak. Bahkan anaknya sendiri juga enggak, gitu kan? Dan pada akhirnya ya kena banjir bandang udah gitu, yang tingginya melebihi tingginya gunung. Nah, ini jamaah sekalian, betapa beruntungnya kita, betapa sayangnya Allah sama kita, mentakdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan tidak ada sedikit pun azab yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Muhammad, walaupun mereka membangkang, dan pada akhirnya harapan Nabi Muhammad itu tidak sia-sia. Ya, beberapa tahun kemudian, ya pada tahun ke-8 Hijriah itu kan terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, dan turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, turun pertolongan Allah, dan orang-orang itu pada berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau menyaksikan banyak orang masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Mereka datang dari negeri Yaman, mereka datang dari negeri Taif, gitu ya. Dan betul, orang-orang Taif yang Nabi doakan, ya Allah, ini tolong bukakan hati mereka untuk beriman kepada Engkau, meyakini aku nabimu, menerima risalah yang aku sampaikan. Dan saya nggak kepengen mereka itu mati bergelimpangan dalam keadaan diazab. Aku yakin janjimu ya Allah. Dan ternyata benar gitu. Mereka orang-orang Taif yang dulunya nimpukin Nabi pakai batu, pakai kotoran, datang ke hadapan Nabi Muhammad di Mekah, menyatakan keislamannya. Nah, itu adalah luar biasa memang Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, takdir Allah yang sangat indah buat kita. Tapi kalau kita bilang, oh, berarti Nabi Nuh jahat, Nabi Hud jahat dong. Bukan Nabi Hud sih yang meminta. Nabi Hud tidak berdoa agar Allah menurunkan azab buat mereka, enggak. Mereka yang nantangin, kemudian tantangannya itu disambut iya oleh Allah. Diturunkannya azab berupa angin kencang, topan,
hujan yang nggak berhenti-berhenti itu ya, dan pada akhirnya membinasakan mereka. Baik, ayat berikutnya di ayat ke-26. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi. Nah, di sini kan khitabnya atau ini ayat ini kan ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad. Ini kan wahyu yang Nabi Muhammad terima gitu kan, Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an ini kan ditujukan kepada kita umat Islam. Dan Allah mengatakan bahwa sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Gitu ya. Jadi yang Allah berikan kepada kaum Ad di masa lalu itu sangat-sangat besar, ya, tidak sebesar yang kemakmuran itu Allah berikan kepada kaum-kaum kafirin Mekah. Emang orang-orang Mekah itu di masanya, ya, di masanya itu adalah salah satu kota metropolitan. Tapi yang terjadi pada kota Mekah walaupun semaju dan sekeren itu ternyata masih lebih makmur kaumnya Nabi Hud. Ini kaum Ad di Al-Ahqaf Hadramut saat itu, ya. Kemudian waja'alna lahum sam'an, dan kami berikan kepada mereka pendengaran, wa absaran, dan penglihatan, wa afidatan, dan hati, akal. Cuman semuanya enggak berguna. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Ternyata pendengaran mereka itu enggak berguna. Punya kuping tapi enggak mau dengerin, punya mata enggak mau melihat kebenaran, punya hati dan akal tapi tidak mau berpikir, tidak mau bertadabur, tidak mau merasakan kebenaran-kebenaran yang sudah ditampakkan sebegitu jelasnya oleh Nabi Hud alaihissalam. Idh kanu yajhaduna bi ayatillah, ketika mereka itu melampaui batas, mereka melanggar, ya, mereka itu tidak mau membuka hatinya untuk taat pada Allah. Mereka itu durhaka kepada Allah. Jadi makna yajhadun itu bisa jadi durhaka, bisa jadi melampaui batas, bisa jadi melanggar, macam-macam gitu ya. Dan kemudian wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan terjadilah sama mereka atas apa-apa yang mereka perolok-olokkan, gitu ya. Datang pada akhirnya topan mengepung mereka, haqa bihim. Mereka itu dikepung oleh angin topan yang mereka istihzakan, yang mereka perolok-olokkan. Kan tadinya mereka itu ngeledek gitu ya. Mana nih adabnya? Jangan ngomong doang, datangin dong adabnya kalau lu emang bener. Ibaratnya gitu ngomongnya. Ya kalau kaum atau orang Betawi kira-kira begitulah ngomongnya ya. Ngeselin banget pada tengil gitu. Dia kasih tahu malah nantangin. Ya udah, ibaratnya lo jual gua beli dah gitu. Mereka menantang untuk didatangkan azab, ya udah Allah datangin pada akhirnya. Udah dikasih tahu kalian tuh bodoh banget sih, bukannya beriman malah ngancem-ngancem, kata Nabi Hud. Tuh. Oke, berikutnya lagi. Ayat ke-27, walaqad ahlakna ma haulakum. Kami hancurkan. Kata Allah, ma haulakum, apa yang ada di sekitar kalian. Apa yang dihancurkan? Minal qura, dari desa-desa. Wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Sudah kami beberkan, sudah kami perlihatkan, sudah kami datangkan tanda-tanda kebesaran kami. Kami mampu, kata Allah, untuk mendatangkan azab. Allah itu mampu mendatangkan apapun. Sebagaimana Allah mampu mendatangkan azab seheboh ini, sepedih ini, sekencang ini, padahal Allah juga mampu mendatangkan rahmat yang begitu besar. Itu ya, mudah bagi Allah mendatangkan apapun, tapi mereka tidak menggunakan akalnya, pikirannya, pendengarannya, penglihatannya dengan benar. Nah, ini kadang-kadang kalau ngomongin penglihatan sama pendengaran ya, kata orang nih, kenapa ya pendengaran tuh ada dua, dan kenapa ya mulut cuma satu. Ternyata kita disuruh lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong gitu kan. Cuman emang nggak mudah itu ya. Kemudian la'allahum yarji'un.
sudah kami datangkan azab begini, azab begitu, supaya apa? Supaya kalian kembali ke jalan yang benar, supaya kalian itu bertaubat. Udah didatengin topan nih, hari pertama, hari kedua, udah datang azabnya. Bukti kebesarannya Allah, masih belum pada mau bertobat juga. Masih mau ingkar juga. Tinggi hati, takaburnya itu luar biasa. Nggak mau mendengar kebenaran gitu. Nggak mau dinasehatin, udah ngerasa paling makmur, udah ngerasa paling sejahtera, kupingnya jadi kayak tuli, matanya kayak buta, hatinya ketutup. Padahal udah sejelas itu adab datang, tidak juga mereka bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan pada akhirnya ditutuplah atau kita akhiri dengan ayat yang ke-28. Falaula nasarahumul ladzina takhadu min dunillahi qurbanan alih. Itu ya. Mana nih? Mana nih Tuhan-Tuhan kalian? Dan ini adalah firman Allah yang untuk menghinakan mereka. Kata kalian kalau didatengin azab nanti bakalan ditolong sama Tuhan-Tuhan sembahan-sembahan kalian. Mana nih? Ayat ini kayak gitu ya. Falaula nasarahum, kata Allah di ayat ke-28. Mana nih? Oh, enggak ada. Enggak ada pertolongan Tuhan-Tuhan kalian. Mana Tuhan-Tuhan kalian yang kalian yakini bisa untuk menolong? Enggak datang. Enggak ada. Bal dhallu, bahkan mereka itu hilang. Bahkan mereka itu enggak nongol. Dhallu, hilang, lenyap, kagak kelihatan. Ya, anhum, dhallu anhum, hilang dari mereka. Sesat mereka, gitu ya. Enggak nongol. Kalian itu lagi ditimpa oleh Allah dengan segala topannya, enggak ada yang nolong dari sesembahan kalian, dari Tuhan-Tuhan kalian. Wadzalika ifkuhum, itulah dustanya mereka, wa ma kanu yaftarun, dan itulah yang mereka ada-adakan. Yang mereka ada-adakan itu maksudnya enggak pernah kenyataannya seperti itu, tapi mereka mendustakan itu semuanya. Gitu ya. Baik jamaah sekalian, ini adalah sebuah ibrah buat kita ya, sebuah pelajaran buat kita bahwa umat-umat di masa lalu itu memang banyak sekali ditimpa dengan azab atas kufurnya mereka atas nikmatnya Allah. Jangan sampai kita terlena dengan ujian-ujian yang ada. Apapun ujian kita, itu semuanya adalah takdir Allah. Jangan sampai kita pernah bersuudzon kepada Allah, karena tidak ada takdir yang lebih baik daripada takdir yang sedang kita jalani. Jangan lupa senantiasa bersyukur sama Allah, dan jangan pernah lari dari Allah ya. Apapun kita, mau sebanyak apapun kenikmatan ataupun sedalam apapun musibah, tetap jangan sampai membuat keimanan kita menjadi pudar. Kira-kira demikian. Dan ternyata sudah jam 6:30 ya. Kita mungkin masih ada waktu untuk berbincang. Mungkin Kang Luka nanti bisa mengkoordinir siapa dari jamaah yang hendak bertanya. Silakan saya kembalikan waktu dan tempat kepada moderator kita. Tafadhal. Masya Allah, syukran jazakillah khair Ustazah Aini, Masya Allah. Gimana Bapak Ibu, Ayah Bunda, lengkap ya tadabbur kita pagi hari ini, dan Masya Allah kita punya cukup banyak waktu untuk berdiskusi, untuk menggali lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, mumpung Ustazah Aini yang masih standby. Jadi mangga Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mungkin ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand, nanti Insya Allah kita akan sama-sama fasilitasi. Atau mungkin malu-malu Bapak Ibu mau raise hand, boleh di kolom chat, nanti Nuga bacakan gitu ya pertanyaannya. Tapi izin sebelum sambil siap-siap sebelum nanti Nuga buka sesi pertanyaannya, jadi mangga silakan boleh raise hand dulu. Nuga mau izin kasih informasi ya Bapak Ibu. Mungkin untuk yang baru masuk juga, tadi mungkin di awal belum sempat mendapatkan informasi yang lengkap. Insya Allah di akhir pekan ini kita akan sama-sama menyelenggarakan kelas eksklusif Filosofi Sholat bersama Ustadz Indra Firmansyah. Kita akan belajar terkait bagaimana menjaga sholat rawatib gitu ya, menjaga sholat sunnah yang insya Allah ini keutamaannya bisa sama-sama kita raih, bisa sama-sama kita dapatkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang insya Allah lebih baik lagi, dengan pemahaman yang lebih utuh. Kita akan sama-sama belajar di sana supaya
kita jadi orang yang lebih baik lagi ya secara ibadah, kemudian secara makna, insya Allah Allah balas segala ibadah kita dengan balasan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga Bapak Ibu, Ayah Bunda, ada sudah ada di kolom chat dan sudah ada Bu Asti juga yang raisen ya. Tapi sebelum Nuga bacakan yang di kolom chat, Nuga mau izin ke Bu Asti dulu. Silakan Bu Asti. Nuga sudah bantu untuk unmute, sudah bisa Bu? Kalau enggak, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustazah, terkait setiap hari kan kita ada catatannya apa yang kita lakukan begitu. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana apabila ada sesuatu kan di hati itu kayak yang banyak banget gitu ribut gitu di dalam pikiran, di dalam hati, kemungkinan ada suatu hal yang misalkan tidak mau gini, maksudnya di hati itu ada yang tiba-tiba ada julid sedikit ke orang, atau enggak ada yang hal yang tidak semestinya difikirkan, terus kemudian ada masih agak-agak tidak sesuai lah gitu hati ini. Nah, bagaimana tentang apa namanya catatannya itu gitu? Apakah jadi kalau ingat itu astagfirullahaladzim gitu, terus istighfar, kemudian nah apakah itu menjadi catatan nanti di catatan kita ketika tapi kita belum melakukan, hanya ada terbersit di dalam hati, mungkin tidak sesuai dengan hal-hal yang seharusnya, kan namanya manusia ada di lingkungan dan segala macam tidak sesuai dengan ekspektasi atau suatu hal yang tidak enak, terus responnya juga hati kurang pas menurut yang seharusnya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana pertanggungjawabannya terkait pikiran hati yang tidak semestinya sebetulnya kita tidak mau itu ada gitu di hati kita atau di pikiran kita, tapi suka tiba-tiba ada yang tidak semestinya. Nah, apakah itu dipertanggungjawabkan Ustazah, atau apa yang harus kita lakukan, atau kita cukup istighbar jadi terhapus itu semua yang ada di pikiran atau di hati, atau seperti apa ya Ustazah? Mohon penjelasannya. Syukron, jazakillah khair. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran Bu Asti atas pertanyaannya. Mangga Ustazah mungkin bisa langsung ditanggapi. Nah, apa yang terjadi sama Ibu Asti kayaknya terjadi pada semua orang deh, gitu ya. Kayaknya di kepala kita, jangankan pas kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita lagi sholat aja, ada aja pikiran yang mengundang kita untuk tidak fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Padahal kita lagi ngadep Allah gitu ya. Lagi mempersembahkan ibadah yang luar biasa gitu berupa sholat. Ada aja gitu yang dipikirin. Begitu kita lagi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, akhirnya ada bisikan tuh. Enaknya ntar mau makan siang apa ya, masak apa ya, gitu kan. Ini padahal lagi sholat duha nih. Tiba-tiba pikirannya kemana-mana. Nah, habis itu kita jawab nih, lintasan pikiran yang bertanya itu mengundang jawaban kan? Itu jawab. Kita jawab, enaknya kayaknya apa? Kayaknya di kulkas nih ada terong sama kacang panjang sama jagung nih, gitu kan? Wah, ngelodeh aja nih enak. Habis itu nanti lintasan pikirannya nambahin lagi. Emangnya persediaan santan masih ada? Gitu jawab, iya ya santan habis. Ya udah dah sayur asem aja. Ditanya lagi sama lintasan pikirannya, emang asam Jawanya ada? Emangnya sayur asem dikasih terong enak gitu. Gitu aja sampai kita salam. Ya kadang-kadang orang salam itu suka bertanya-tanya sendiri. Ini saya udah salam aja bener nggak ya? Tadi 2 rakaat apa serakaat ya? Sholat duhanya gitu kan. Maka jadi kayak sholat autopilot gitu kan. Kayak jalan sendiri tanpa kita kendalikan. Nah, emang itu adalah lintasan-lintasan pikiran. Kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang lagi diomongin nih di komplek, nah, ada yang lagi diomongin nih, mohon maaf nih, misalnya ada janda cakep banget masih muda, tiap lewat depan rumah itu suka dijulitin sama ibu-ibu. Nah, kadang-kadang ada yang cukup datang di lintasan pikiran, tapi mulutnya tetap mingkem,
tapi ada juga yang keluar kata-katanya untuk mengekspresikan apa yang ada di kepalanya. Biasanya emak-emak yang julid dalam hati doang kalau tidak ada pemicunya untuk diomongin. Begitu ada pemicunya, contohnya pemicunya adalah suaminya nyapa si janda. Neng, teh, mau kemana? Gitu ya. Sendirian aja. Nah, istrinya si suami ini nanti bisa-bisa, wah marah-marah nih. Langsung bikin aliansi ibu-ibu komplek gitu. Untuk apa? Untuk menyerang karakternya si janda tadi. Difitnah macem-macem. Dibilangin janda nggak sopan, suka godain suami orang lah. Kalau dia lagi datang dari mana diomongin lagi, oh tiap hari diantarin mobil-mobil bagus, simpenan om-om kayaknya. Wah, biasanya ngobrolnya di mana? Di tukang sayur. Nah, di situ ntar tukang sayurnya biasanya bilang, itu bukan om-om, bukan pacarnya, itu Grab gitu ya. Yang namanya Grab kan beda tiap hari. Masa nge-Grab sama terus supirnya, itu mah supir pribadi namanya kan gitu. Maka kadang-kadang lintasan-lintasan pikiran yang julid sama orang lain itu memang hampir ada di setiap orang, tinggal bagaimana apakah kita akan mengungkapkan dengan lisan kita dan menimbulkan fitnah-fitnah, ataukah bahkan kita mengekspresikan kejulitan itu dengan tindakan. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang naruh sampah sembarangan di depan pintu rumah tetangganya. Kenapa? Karena iri sama tetangganya. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang memfitnah tetangganya yang beli kulkas baru. Katanya itu adalah hasil korupsi, hasil nyolong, hasil ngutang, dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada pertanyaan Ibu Asi tadi, apakah Allah akan meminta pertanggungjawaban atas lintasan-lintasan pikiran atau apa yang tersirat dalam hati kita, padahal itu adalah kesuuzonan terhadap orang lain? Kalau apa yang terlintas dalam hati, selama tidak kita ungkapkan dengan mulut, tidak kita ekspresikan dengan tangan, itu aman, Bunda. Itu lintasan pikiran yang pada akhirnya kita redam sendiri. Yang Allah akan minta pertanggungjawaban adalah outputnya. Output itu adalah hasilnya. Ketika kita dicoba dengan lintasan pikiran yang buruk, bagaimana cara kita mengelolanya? Apakah kita bisa meredamnya? Apakah kita bisa mengupayakan untuk berhusnuzon? Ataukah justru kita akan melampiaskan dengan perbuatan dan ucapan yang pada akhirnya merugikan orang tersebut dan bahkan menzalimi diri kita sendiri? Kenapa kita bilang menzalimi diri kita sendiri? Karena dengan tuduhan tanpa bukti pada akhirnya membuat kita dianggap sebagai memfitnah, menuduh, dan tuduhan yang tidak ada buktinya, apalagi sampai membuat orang itu terfitnah ya, gara-gara kita fitnah-fitnah. Pada akhirnya orang tersebut jadi terusir dari komplek perumahannya, jadi hancur karirnya, jadi hancur rumah tangganya. Karena mungkin saja dia punya suami tapi LDR, tapi dia dikatain janda, suka penggoda, dan lain sebagainya. Kesuuzonan yang membuahkan tuduhan dan fitnah, itulah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Dan dia termasuk dalam orang yang muflis nanti di akhirat. Ya, muflis itu adalah orang-orang yang bangkrut gitu di akhirat. Yang oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertanya, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa yang akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Dan Nabi menjelaskan siapa saja mereka. Mereka, kata Nabi, orang yang muflis itu adalah, orang yang bangkrut itu adalah, bangkrutnya bangkrut di akhirat, bukan bangkrut di dunia kehabisan duit, bukan. Tapi dia lebih parah lagi, bangkrutnya bukan cuma di dunia, tapi dia bangkrutnya di akhirat. Mungkin dia di dunia nggak bangkrut, tapi di akhirat dia bangkrut. Siapa orang yang bangkrut, kata Nabi? Mereka yang datang ke akhirat itu membawa banyak pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala infak, pahala zakat, pahala segala macam. Tapi ternyata semua pahala yang dia bawa dari dunia tidak bakal ikut ditimbang pada saat dia masuk ke hari penimbangan amal. Kenapa nggak ditimbang? Karena keburu habis, keburu hangus, gara-gara pahalanya itu diberikan pada orang-orang yang pernah dia dizalimi di dunia. Syatama hadza, qadhafa hadza, qatala hadza, akhadha mala hadza, gitu kan. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang banyak banget di dunia, Masya Allah, sholat, puasa, nyari ilmu, ikut kajian, apa segala macam, tapi mulutnya
nggak pernah kosong dari ngefitnah orang, nyela maki orang, nyakitin hati orang lain. Gitu kan? Ngambil harta orang lain tanpa keridhoannya, bunuh orang lain tanpa hak. Maka nanti pahala, ya, pahala orang yang banyak banget pahalanya tadi, sebagian dikasih ke orang yang pernah difitnah, ya, ditransfer kepada orang yang pernah diambil hartanya. Maka hati-hati jamaah sekalian, jangan kita ngambil harta orang sedikit pun tanpa keredoannya. Kalau kita nemu tukang sayur, ya, jangan bilang, "Bang, ya udah ini duitnya buat beli ayamnya ya, ini tomatnya bonus ya Bang ya." Kalau si abang tukang sayurnya belum bilang iya, silahkan ibu jangan nyomot, ya. Si abangnya masih cembetut aja, ibu ngambil tomat sebiji kagak bayar, ibu main, "Udahlah Bang, halalin aja pelanggan ini, udah pergi aja." Tukang sayurnya nggak ikhlas itu diambil tomatnya, mana tomatnya lagi mahal misalnya gitu. Kita nyambel di rumah pakai tomat itu, tomatnya kagak halal, nggak diredoin sama tukang sayurnya, kita ngambil harta orang tanpa izin. Biar kata cuman tomat itu bisa membuat sebagian pahala kita pindah ke si tukang sayur nanti di akhirat. Kita yang rajin sholat duha, pahalanya buat dia. Itu ya. Kemudian kita misalnya nuduh orang lain. Gara-gara misalnya datanglah, "Dulu kamu mau fitnah saya, kamu ngatain saya begini begini begini, padahal enggak. Siniin pahala kamu puasa-puasa sunah Senin Kemisnya, siniin." Akhirnya pahalanya hilang gitu kan. Maka jamaah sekalian, kembali lagi ke pertanyaannya Bu Asti tadi, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban selama niat buruk itu masih tersimpan dalam dada dan kepala dan kita mengendapkannya dan kita hilangkan persangkaan itu dengan husnuzon kita. Gitu ya. Tapi kita akan diminta pertanggungjawaban ketika persangkaan tersebut berbuah kata-kata yang tidak benar, tuduhan palsu, atau tindakan yang menyakiti atau menzalimi orang lain. Itulah bedanya niat buruk sama niat baik, Bu. Kalau niat baik biar kata nggak kesampaian udah dicatat sebagai amal baik. Tapi kalau niatan buruk baru akan dicatat sebagai dosa ketika disampaikan, dikatakan, atau diperbuat. Kira-kira demikian. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga terjawab ya Bu Asti, insya Allah. Sekarang gue mau izin lihat di kolom chat sudah ada cukup banyak pertanyaannya, tapi nanti kita lihat waktu ya Bapak Ibu. Kalau masih cukup, semoga bisa semuanya difasilitasi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ine Laila, Ustazah. Beliau bertanya, gimana caranya kita tahu musibah yang datang itu tuh peringatan atas maksiat kita atau murni ujian dari Allah, Ustazah? Ya, pada dasarnya kita itu disuruh husnudzon kan sama Allah, ya kan? Eh, Kalau misalnya kita itu suudzon sama Allah, jangan-jangan memang itu beneran musibah buat kita. Jangan-jangan itu peringatan buat kita. Tapi kalau kita berhusnudzon pada Allah gitu kan, jangan-jangan ini memang ujian kenaikan kelas nih. Ya, kita nih kalau misalnya mau naik kelas kan biasanya ujian dulu dong, gitu. Dan kita nih kalau dulu nih pas kita masih sekolah, kalau kita lagi ujian, Allah tidak, guru tidak akan ngasih kita ujian kecuali pelajarannya udah pernah disampaikan. Ya enggak, pastilah. Udah ada kisi-kisinya juga, malah. Makanya kalau misalnya kita lagi ditimpa musibah atau ditimpa ujian, terus kita bilang sama Allah, "Ya Allah, saya kudu apa? Saya kudu apa? Kok saya nggak pernah dikasih tahu harus gimana, nggak lewat mimpi, nggak lewat tanda-tanda, kok nggak saya dikasih tahu, ya Allah saya kudu apa dari musibah ini." Ingat apa kata guru di sekolah kita dulu, udah saya kasih tahu, udah diajarin, lu tinggal ngerjain aja, nggak boleh nyontek. Gurunya nggak akan ngasih contekan, kan udah diajari. Nah, sama kayak kita, misalnya kita dapat ujian apa gitu kan. Kalau kita merasa Allah kok nggak ngasih petunjuk lewat mimpi atau lewat tanda-tanda apa, ya berarti kita tinggal mikir. Kita tinggal mikir aja kalau kita ngerasa, "Aduh, kenapa barang saya sering hilang ya?" Ya kita introspeksi aja. Kenapa ya? Apa kurang berkah apa gimana? Apa saya mencari harta saya itu kurang, ada yang tercampur dengan yang haram atau gimana? Atau saya kurang infak, apakah saya kurang sedekah apa gimana? Atau ini adalah cobaan dari Allah supaya saya bisa naik kelas.
Apa sabar aja, yang penting redo aja. Maka kita datang dong koreksi kita. Kalau ternyata kira-kira kita kehilangan barang terus gara-gara emang kita mengakui kita mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, berhenti. Berhenti nyolong, berhenti nipu, berhenti malak. Itu kan koreksian dari kita. Maka kita harusnya tahu, ini peringatan. Biar kamu nanti nggak nyolong lagi, nggak nipu lagi. Tapi kalau kita ngerasa, kalau saya introspeksi, harta saya halal semua, sedekah insya Allah rutin, zakat udah ditunain semua, fidyah juga udah, apaan ya? Oh insya Allah, saya yakin ini ujian kesabaran. Allah pengen sayang sama Allah lagi sayang sama saya nih, ngasih saya ujian naik kelas. Saya terima aja dah, saya sabarin aja. Kalau perlu saya ikhlasin aja nih barang yang dicolong sama si maling tadi. Kayaknya dia lagi kepepet kali. Mungkin anaknya mau lahiran kagak punya duit kali. Saya ikhlasin dah. Mudah-mudahan kalau saya nggak sengaja ngambil harta orang lain, semoga Allah bukakan hatinya untuk meridhoi harta yang saya tidak sengaja ambil itu. Udah. Jadi kita tuh semuanya husnuzan sama Allah. Kita juga ikhlas dalam mawas diri, dalam introspeksi diri gitu. Jadi kalau taunya ini cobaan, apa ujian, apa musibah, kita koreksi, kita gali semuanya. Kita mawas diri aja gitu. Ini anak saya kenapa ya? Ini begini mulu sama saya. Apa salah saya? Ini orang tua saya kenapa ya sama saya kok begini? Ya kita koreksi diri kita. Kalau emang kita merasa udah betul-betul membersihkan hati kita, emang nggak ada yang salah dengan apa yang kita lakukan pada orang lain, nggak ada yang salah, ya udah berarti ini lagi ujian aja gitu. Kita husnuzon sama Allah. Jangan pernah kita bilang gini, Allah lagi benci banget apa sama saya? Perasaan saya udah sholat mulu, kok masih dikasih musibah juga? Nggak mau sholat, percuma sholat juga masih tetap aja kena musibah. Nah ini nih yang keliru nih. Ini suuzon nih sama Allah. Ana, ana kata Allah, inda zanni abdi bi. Aku kata Allah tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita bilang Allah lagi marah kayaknya nih sama saya nih, jangan-jangan beneran nih Allah lagi marah. Tapi kalau kita bilang Allah sayang sama saya nih, saya ujian, insya Allah itu beneran adalah ujian untuk kenaikan kelas. Allah memilih kita untuk menjadi orang yang mau naik level keimanannya. Kira-kira demikian. Kan enggak? Masya Allah, syukran jazakillah khair Ustazah. Ini juga ada pertanyaan menarik sebelum ke Ibu Ira Amir ya. Ada pertanyaan dari Ibu Asri. Hari ini mungkin kan kalau kita lihat Ustazah ya, baik di media sosial ataupun di lingkungan kita, mungkin ada aja godaan-godaan orang tuh berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat bahkan terang-terangan. Nah, pertanyaan Bu Asri, gimana caranya kita menegur gitu Ustazah? Gimana caranya kita menyampaikan nasihat gitu ya, peringatan atau teguran-teguran itu dengan cara yang baik Ustazah? Ya. Orang yang menampakkan dosanya dan bangga dengan itu termasuk orang yang memang susah diampunin taubatnya. Nabi sendiri yang bilang, Innallaha yaghfiru dzunuba kullah illal mujahir. Illal mujahir, kata Nabi. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semua kecuali mujahir. Apa itu mujahir? Bukan ikan mujair ya, Bu, Pak, bukan. Mujahir itu dari kata jahroh. Jahroh itu artinya terang-terangan. Mujahir itu adalah orang yang terang-terangan berbuat dosa dan bangga dan bahkan ngajakin orang untuk menormalisasinya. Itu parah nih. Ya, saya kasih contoh nih anak-anak sekarang. Saya pernah lihat ada video gitu yang kurang lebih isinya gini. Ada anak yang masih usia sekolah, anak perempuan, dia hamil sama pacarnya gitu kan, terus dia itu dikeluarkan dari sekolah. Terus dia bikin VT gitu kan, bikin video reels gitu di Instagram, kalau nggak salah Instagram ya. Terus dia bilang gini, nggak apa-apalah hamil sebelum nikah, daripada udah nikah bertahun-tahun nggak pernah punya anak juga, nggak hamil-hamil juga, percuma kata dia. Ini kan kita ngelus dada ya, naudzubillah, ini anak dari mana dapat dapat apa ya, omongan kayak begini tuh dari mana gitu. Dia mengajak orang lain untuk menormalisasi dirinya agar dirinya tidak dihujat. Bahkan dia ngajakin teman-temannya juga biarin aja. Bahkan dia memamerkan perut buncitnya gitu. Itu kan orang yang tidak merasa malu dengan dosanya. Dia terang-terangan gitu, naudzubillah.
yang seperti ini. Kadang-kadang misalnya kita lihat lagi di televisi, ada yang dengan mudahnya menyatakan bahwa ditanya, kamu udah nikah? Belum. Masih perawan dong. Enggak, enak aja gue masih perawan hari gini, masih perawan umur segini, gitu kan. Itu kan mujahir namanya. Dia mengklaim belum menikah, tapi dia dengan bangganya bilang saya udah nggak perawan, gitu kan. Artinya sudah pernah mengakui bahwa dirinya sudah berzina berkali-kali dengan bangganya. Nauzubillah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara untuk menegurnya? Menegur tentu caranya bukan di depan publik. Ya, kalau misalnya itu ada videonya di Instagram atau kita lihat di Facebook atau di media sosial lainnya, kita DM ya, pakai direct message yang apa namanya pesan kita itu nggak dibaca orang lain. Jangan di komen. Seakan kita, jadi kalau misalnya kita menegur orang lain di publik, itu bukan menegur namanya, itu mempermalukan, menjatuhkan. Belum tentu tidak apa sulit bagi orang lain itu untuk menerima nasihat saat dia juga dipermalukan. Kalau kita emang punya niat untuk memperbaiki akhlaknya, menasihati, bukan di publik. Jangan di komen yang bisa dibaca semua orang di DM. Dek, kami doain ya nanti lahirannya anaknya sehat, dijaga. Tapi ini bukan hal yang benar untuk dilakukan, gitu kan? Jangan sampai kita komen kita tulis di area komen dasar anak kecil nggak tahu malu. Bukan, itu bukan nasihat, itu namanya judgement, penghinaan, nyela di publik enggak gitu. Kalau emang niat hati kita itu baik, niat kita itu bersih, kita tuh berharap dia berubah, bukan punya niatan untuk mencela. Biar Allah yang mencelanya, biar Allah yang ngasih dia balasan gitu. Kita wa ma alaina illal balagh, tidaklah kita diperintah kecuali untuk menyampaikan. Soal apakah dia akan mendengar atau tidak, biarin Allah nanti yang menentukan. Yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi porsi tugas kita, yaitu menyampaikan. Kita cuma bisa mengetuk hati seseorang, tapi yang bisa membelak-balikkan hatinya cuma pemilik hati, yaitu Allah Ta'ala. Kira-kira demikian. Insyaallah, Alhamdulillah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Nuga izin mau masuk ke pertanyaan terakhir, jadi mohon maaf yang mungkin belum terfasilitasi. Tapi kalaupun ada yang belum Nuga sampaikan pertanyaannya, insya Allah sebetulnya itu tadi sudah terjawab ya dari kisah-kisahnya yang disampaikan Ustazah ini, ataupun dari penjelasan-penjelasannya. Alhamdulillah sebetulnya sudah terjawab. Maka dari itu sekarang Nuga mau masuk ke Ibu Ira Amir, terakhir. Mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Mangga, Bu Ira. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Enggak. Salam. Jadi gini Ustazah, ada dua teman. Tadinya mereka belum berselisih, tapi ada hal-hal yang satu sama lain tuh enggak kurang puas lah. Akhirnya curhat ke saya, yang ini curhat. Terus saya merasa salah satu dari mereka nih yang benar, ada yang benarnya. Terus saya bilang, udah kamu kalau nggak puas atau merasa ada yang nggak sesuai dengan apa yang seharusnya kamu sampaikan aja, saya bilang gitu. Karena kalau kamu curhat ke saya kan belum tentu bisa menyelesaikan. Akhirnya mereka bicara nih Ustazah. Nah terus udah clear ya, menurut mereka nih udah clear urusannya. Tapi setelah itu salah satu mungkin yang dari pihak yang bersalah ini tuh seperti nggak terima, akhirnya kayak memutus hubungan gitulah, jadi nggak mau berhubungan lagi sama si temennya ini. Nah itu apa saya salah ya maksudnya termasuk orang yang memutus silaturahmi atau gimana? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka mungkin Ustazah bisa dibantu dijawab pertanyaan. Iya. Namanya orang kesel manusiawi. Dongkol pasti ada. Pasti itu dulu ya. Kalau ada orang yang sama sekali sepanjang hidupnya nggak pernah dongkol, nggak pernah kesel, berarti robot bukan manusia gitu ya. Cuman yang tidak boleh adalah bagaimana agar jangan sampai kedongkolan kita ini memutuskan silaturahmi selama-lamanya. Itu yang nggak boleh. Ya, kenapa? Karena orang yang memutus silaturahmi itu jauh dari rahmat Allah.
Dan Nabi juga udah bilang, jangan sampai kalian itu musuhan kagak nyapa sampai 3 hari lebih. La yahjuranna ahadakum akhahu fauqa thalathin. Janganlah kalian itu mendiamkan atau enggak nyapa atau mutus silaturahmi atau musuhan fauqa thalathin sampai 3 hari. Kita mungkin cekcok sama tetangga. Sebelum 3 hari sapa. Kalau dia nggak mau nyapa duluan, kita nyapa duluan. Kita dongkol sama siapa nih? Sama asisten rumah tangga. Atau bahkan sama suami misalnya. Dongkol banget, kesel banget, diem-dieman. Jangan sampai diem-diemannya lebih dari 3 hari. Kenapa? Kitanya sendiri yang rugi, Ibu. Karena Allah tidak merahmati orang yang bermusuhan, yang bikin dia nggak nyapa melebihi 3 hari. Udah, dongkolnya diem-diemannya 3 hari aja. Nggak usah lebih dari itu. Lebih dari itu, putus nanti rahmat Allah. Kita sendiri yang rugi. Yang gitu ya. Dan kalau misalnya tadi Ibu nanya, saya udah ngasih tahu, udah dinasihatin begitu lagi. Ya kita kalau ketemu nasihatin lagi aja. Makin kita sering nasihatin, makin kita dapat pahala. Kan gitu kan. Tapi kalau kitanya udah bosan gimana? Jangan bosan jadi orang baik. Kan gitu ya. Siapa tahu dengan konsistensi kita goreng dia, kita jadi kena rahmatnya Allah. Kenapa? Karena istiqomah ngajakin orang pada kebaikan. Siapa tahu dengan konsistensi kita, mereka pada akhirnya bosan juga berantem gitu ya. Tiap gua berantem, ditegur mulu nih sama tetangga yang baik kan gitu kan. Malu sendiri pada akhirnya. Intinya jamaah sekalian, sedongkol apapun, sekesal apapun, sebermusuhan apapun kita dengan orang lain, jangan sampai kita mendiamkannya lebih dari 3 hari. Mudah-mudahan kita semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran jazakillah khair Ustazah Aini atas kesempatannya pagi hari ini yang membersamai titik balik. Izin mungkin saja sebagai penutup, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan penutup untuk menguatkan materi kita pagi hari ini, Ustazah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua, menghindarkan kita dari segala bala, musibah, dan ketika ujian apapun muncul hadir pada kita, semoga kita bisa melalui dan menjalaninya dengan ketabahan, dengan kekuatan, dan menjaga husnudzan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon undur diri dulu dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Mari agar lebih berkah lagi kajian kita tutup kajian kita dengan berdoa. Semoga hajat-hajat kita terpenuhi, diberikan, dikaruniakan pada kita oleh Allah dengan segala keridhaan dan rahmatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ihfaz auladana wa la tadurrahum wa wafiqhum fi ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang menyinggung hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukran jazakillah khair Ustazah. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua, terima kasih banyak. Pagi hari ini kita kembali belajar dan bersama-sama mentadabburi Quran di titik balik ya. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi besok. Tapi seperti biasa Nuga pengen menutup dengan peluang kontribusi dan peluang sedekah. Kalau di awal tadi Nuga mengajak yuk kita sama-sama jemput doa malaikat karena mungkin masih agak subuh ya. Tapi gini udah lumayan pagi, nggak apa-apa Bapak Ibu, insya Allah keberkahan dari sedekahnya bisa terus mengiringi kita. Maka Nuga mau izin tutup dengan mengajak Bapak Ibu untuk yang mau sedekah pagi hari ini. Boleh di scan barcode-nya, ada di sini ya. Atau disalin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788677003 atas nama titik balik. Semoga apa-apa yang sudah kita keluarkan, harta pagi hari ini bisa menjadi pengikat ilmu bagi kita atas hikmah-hikmah yang sudah kita dapatkan dari Ustazah ini dan dari Quran yang mungkin sudah kita baca tadi insya Allah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda, terakhir
Nuga mau izin minta tolong Kak Dira untuk kirim flyer ke grup. Insya Allah isi flyernya kalau nggak salah ada sajian materi dari kelas eksklusif filosofi sholat part keempat di titik balik hari Sabtu dan hari Ahad ya di sesi 1 dan sesi 2. Maka Bapak Ibu nanti insya Allah setelah kelas Kak Dira akan kirim flyernya dan bisa dilihat materinya seperti apa saja. Jadi insya Allah kalau ada waktu dan mungkin belum kemana-mana nanti setelah kelas bisa standby di grup untuk langsung bisa akses link daftarnya ya. Insya Allah. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda terima kasih banyak sekali lagi. Mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir Bapak Ibu tebak-tebakan. Besok kita ketemu lagi hari Rabu. Biasanya hari Rabu kita akan dibersamai oleh siapa? Coba tulis di kolom chat. Yang tahu boleh langsung keluar, pulang duluan Bapak Ibu. Silakan. Ayo, kira-kira besok kita ketemu dengan siapa? Biasanya setiap hari Rabu di titik balik. Nah ini dia, insya Allah kita besok akan sama-sama belajar lagi bersama guru kita. Siapa kan juga rahasia, ditunggu aja. Wah Ustaz Indra salah Bu. Ustaz Indra Senin dan Jumat Bu ya. Insya Allah. Bang Zaki salah, Ustaz Isrul salah, Bu Ira, Ustaz Isrul hari Kamis biasanya. Ustaz Taufik Al-Miftah, Masya Allah, Bu Arafah Bekasi. Boleh pulang duluan Bu ya. Sekaligus kita juga sama-sama tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pulang bareng Bu Arafah. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Mas Robat wabarakatuh. atas ilmunya. Jazakallah Dari khair. Bunda. Vivi, Sehat dari bulan Saban ke remaja. Terima kasih. RU, RURU. Doanya Pak.